Assalamualaikum teman-teman, sahabat kandang kelinci Medan, apa kabarnya semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, ya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang selalu menjadi pelanggan setia penonton kandang kelinci Medan. Yang mau bergabung silahkan subscribe. Ya, mudah-mudahan video-video yang ada di kandang kelinci Medan memberikan pencerahan bagi kita semua teman-teman. Oke. Jadi hari ini kita mau membahas sambungan dari kemarin sih, video yang kemarin mengenai resiko memelihara kelinci. Jadi ada yang DM saya dan ada juga kemarin nanya ya dari WA, "Bang, sudah kita tahu resiko memelihara kelinci, Bang, buatkan dong video mengenai untung dan rugi dalam beternak kelinci, teman-teman." Oke. Jadi video kali ini mau kita membahas mengenai untung dan rugi dalam beternak kelinci. Ini versi kandang kelinci Medan, teman-teman. Jadi kalau ada nanti versi kalian ya silahkan tambahkan di kolom komentar, teman-teman, ya, dikoreksi saja. Oke. Untung dan rugi dalam beternak kelinci. Jadi poinnya untung, rugi, beternak kelinci ada 4 kata, dan teman yang mau kita bahas hari ini. Yang pertama cuman untung di awal, rugi, kata pertama untung, kedua rugi, ketiga beternak, keempat kelinci, teman-teman. Cuman yang ingin kita bahas, kita kembalikan, teman-teman. Kita bahas kelincinya dulu. Setelah itu beternak, setelah itu rugi, setelah itu untungnya terakhir, teman-teman. Oke, kelinci. Jadi kelinci ini merupakan hewan yang banyak disukai manusia, teman-teman, ya. Karena memang dia imut, ya, gemes, dan memang hewannya tidak buas, teman-teman, dan memang lucu, teman-teman. Jadi dalam memelihara kelinci ini ada beberapa kategori. Kita mau sebagai apa, teman-teman? Hanya ingin memelihara saja kah? Hanya hobi kah? Ingin beternak kah? Jadi tujuan kita kemana? Jadi kalau kita hanya memelihara saja, hobi-hobi santai saja, ya itu nggak usah bicara untung dan rugi, teman-teman. Kesenangan di situ. Kalau kamu memelihara kelinci karena hobi, kalau kamu memelihara kelinci hanya ingin menjadikan itu sebagai boneka ataupun teman untuk bermain, jangan cerita untung dan rugi. Memang rugi, kita harus mengeluarkan cost yang lebih untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hewan kesayangan kita, hobi kita tadi. Yang namanya hobi itu pasti kita mengeluarkan uang yang lebih. Berani kita menyalurkan hobi kita, berarti kita berani juga mengeluarkan cost yang lebih, teman-teman. Cuma yang kita bahas di sini beternak. Jadi beternak itu tujuan utamanya ingin mendapatkan hasil yang maksimal dan mendapatkan pemasaran di situ, teman-teman. Karena kalau kita beternak pasti mengeluarkan modal yang banyak, teman-teman. Jadi beternak kelinci ini macam, ya. Jadi kelinci dulu kita pahami bagaimana cara risiko penyakitnya, bagaimana cara mengawinkannya, bagaimana cara mengasih makannya, bagaimana cara menangani ketika sakit. Setelah kita tahu bagaimana cara itu semua, baru kita ingin beternak, teman-teman. Jadi tidak ada orang yang begitu langsung mulai langsung bum banyak besar, enggak, teman-teman. Itu lain. Kalau kamu beli banyak boleh, ya. Peternak yang sukses itu dia dari kecil beli sedikit. Setelah itu diberanakkan ataupun dipelihara, baru dia jadi banyak, teman-teman. Ketika kamu beli banyak, misalnya contoh ada 100 hole, langsung diisi 100 ekor kelinci, itu bukan peternak namanya, teman-teman. Itu memang istilahnya hobi yang banyak uang, ya, itu. Jadi kalau kita ingin beternak di sini, tadi lah kelinci ya, kita ingin beternak, kita harus memahaminya juga, teman-teman. Jadi dari skala kecil tadi kita memelihara kelinci, yang namanya beternak itu pasti skala besar, teman-teman. Kita harus menguasai lokasi tempat kandang, teman-teman. Yang pertama, kandang harus bersih. Jadi kita harus membersihkan kandang sebaik-baiknya. Setelah itu kelinci-kelinci yang kita pelihara itu memang kualitas baik untuk di breeding, teman-teman. Kalau kita mampu membreeding kelinci dengan baik, maka kita akan untung. Kalau kita tidak mampu ya membreeding kelinci dengan baik, maka kita akan rugi. Itu aja, teman-teman. Oke, langsung kita ke poin pentingnya. Ini untung dan rugi. Dari tadi kelinci beternak berarti rugi dulu ya, beruntung. Oke, rugi. Jadi memelihara kelinci itu jangan kamu harapkan kamu akan mendapatkan hasil yang maksimal kalau kamu tidak menguasai lapangan. Kalau kamu tidak menguasai breed, ya kalau kamu tidak ikhlas, kalau kamu tidak memelihara kelinci itu memang istilahnya tidak telaten, tidak ulet. Kenapa? Kelinci itu hewan kasih sayang dan tidak bisa tinggal lama-lama, teman-teman.
Jadi kelinci ini memang rentan terhadap sakit ataupun mati. Kenapa? Karena memang hewan yang harus dipantau setiap harinya teman-teman itu. Jadi ruginya ketika apa? Ketika induk kelinci tadi begitu dikawinkan tidak bisa hamil. Ya itu bisa termasuk rugi juga. Rugi ini mah dipakannya tadi, kita udah kasih makan dia banyak segala macam yang kita harapkan hamil tidak bisa hamil. Ruginya di mana? Ketika anak kelinci. Jadi begitu dia hamil beranak anaknya cuma 1 atau 2. Ya, bukan nggak bersyukur, cuman kalau dari hitung pakannya kurang. Kalau kelinci tadi memang dijual pasti dia kurang teman-teman. Yang ketiga, ketika anak kelinci tadi begitu kita breedingkan, induk kelinci tadi beranak, kita breeding anaknya tadi bobatian semua, anaknya mati teman-teman, rugi. Jadi banyak di situ teman-teman. Jadi kembali ke kita tadi, bagaimana cara beternak ataupun membreed kelinci dengan baik, kita harus pahami di situ teman-teman. Ya kita bisa rugi dalam memelihara kelinci ketika kelinci tadi mati tiba-tiba, ketika kelinci tadi sakit ataupun mencret, kembung, mati. Intinya itu aja teman-teman. Jadi kita bisa rugi di situ teman-teman. Jadi kerugian yang kita alami, kerugian yang dialami peternak itu biasanya ketika dia tidak mampu mengatasi penyakit sakit pada kelincinya teman-teman. Jadi contoh dia beli induk sampai 20 ekor, belum sempat beranak udah mati, sakit kembung, sakit mencret. Kenapa? Salah pakan yang paling utama. Baru-baru ini saya ada kedatangan tamu membeli sekitar 6 ekor kelinci, yang hidup cuma 1 katanya kemarin. Ya, dikasih pakan apa? Saya bilang dikasih pakan rumput odot. Ya, dikasih makan pelet juga katanya. Udah sesuai memang kayak yang kita suruh, udah sesuai. Cuma di mana matinya tadi? Kenapa bisa mati? Ya karena kita tidak cepat. Begitu kelinci tadi sakit tidak cepat mengatasinya. Ya, begitu kelinci tadi lemas tidak sempat mengatasinya. Jadi kita harus memahaminya di situ. Jadi memelihara kelinci ini udah saya katakan kemarin, dibilang gampang tidak, dibilang susah tidak. Di sini ada nasib di sini. Ya, jadi kalau sudah ditakdirkan kelinci itu mati, kita tidak bisa melawan takdir. Ya, pasti mati teman-teman gitu. Jadi kerugian itu bisa terjadi ketika kelinci kita mati. Dan memang tidak bisa ditolong lagi. Makanya intinya apabila kita memelihara kelinci, kita pahami dulu bagaimana penyakit-penyakit yang harus kita kuasai dalam menghadapi kelinci tadi teman-teman. Tadi pagi saya di kandang kelinci merah ini tadi pagi saya matiin 4 ekor teman-teman. 4 ekor, padahal tadi malam saya jam 10 saya kasih makan, saya periksa, saya lihat aman semua. Mati 4 ekor, kenapa? Kembung. Berarti ada yang salah di situ. Mungkin kandangnya ataupun memang udara tadi malam seperti apa, kita nggak tahu. Itu, apalagi satu lagi yang kemana ada koksi juga matinya. Koksi itu penyakit yang mematikan juga, dia nggak mau makan, kurus-kurus terakhir mati teman-teman. Itu karena bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuhnya itu banyak teman-teman. Itu jadi kalau cerita rugi di dalam dunia kelinci ini, kalau rugi bisa terjadi kalau kita kurang memahami. Itu aja sih, kurang ikhlas, kurang peduli. Ya, kalau kita tidak peduli dengan kelinci-kelinci kita, kelinci kita akan mati teman-teman. Dan kelinci itu butuh tuannya, jadi tidak bisa ditinggal terlalu lama, ya, atau apalagi dipegang dengan orang yang tidak tepat. Jadi kelinci itu bisa mati teman-teman. Oke. Kita cerita keuntungan sekarang. Untung dalam dunia kelinci itu lebih, apabila kita memahami breed dalam dunia kelinci itu, kalau menurut saya itu lebih lancar uangnya, duitnya daripada beternak kambing, lembu dan lain-lain teman-teman. Kenapa? Karena sebulan 2 bulan sekali kelinci itu berputar. Begitu dari kelincinya beranak, anaknya bisa diakumulasikan harga segini, tinggal ya langsung dijual. Itu teman-teman. Jadi satu kelinci bisa beranak 7-8 ekor. Kamu bayangkan, kamu memiliki kelinci Holland Loop. Holland Loop itu terkenal dengan kelinci yang mahal ya. Begitu kita breeding, anaknya itu 4 ekor maksimal ya, 2-4 ekor. Jadi begitu kita breeding ya, kalau dia 4 ekor aja hidup besar sampai usia 2 bulan, ya tahu kita kan harga Holland Loop itu satu pasang sampai 800 sampai 1 juta. Itu yang biasa MP. Belum lagi yang bagusnya. Apalagi yang full pedigree sampai 36 juta per pasangnya teman. Untuk jenis Rex, jadi kalau untuk jenis Rex itu kita tahu bersama, Rex itu apalagi kita memiliki yang full pedigree ya, jadi sepasangnya sampai 4 juta, 5 juta ya, sama dengan Nederland ya. Itu jadi
kalau kita bilang untung, ya cukup untung, cukup banyak kalau kita memahaminya teman-teman. Bahkan ada teman-teman di luar sana saya tanyakan, Mas, bulan ini berapa panennya? Sampai 100 juta, ya. Kenapa? Dia beternak kelinci New Zealand. Jadi New Zealand White, New Zealand Blue, yang full pedigree semua. Jadi per pasang dia jual 5 sampai 6 juta. Bayangkan satu induk itu 3-6 ekor teman-teman. Jadi satu ekor aja bisa sampai 15 juta untungnya di anak kelinci tadi teman-teman. Itu jadi kalau kita berbicara untung, kalau kita pandai mengkalkulasikan dan pandai membreednya, ya sangat untung merah kelinci ini teman-teman. Ya intinya jangan gegabah, jangan pandai-pandaian, jangan sok merasa hebat gitu kan. Bertanya bersama teman. Saya pun selama ini saya masih bertanya-tanya sama orang, bagaimana cara breeding kelinci, pengalaman dia seperti apa di sana, pengalaman teman yang lain seperti apa di sana. Jadi kita cari informasinya di situ teman-teman. Jadi jangan kita ngerasa gampang kok, bisa kok, enggak teman-teman. Jadi bagi kita yang mampu dan menguasai medannya, ya mungkin memelihara kelinci sangat-sangat untung teman-teman. Kamu bisa membeli apa saja ketika induk-induk kelinci kamu beranak teman-teman, dan anaknya semua sehat-sehat. Namun ketika induk-induk kelinci kamu beranak dan anaknya mati dan induknya juga mati, ya bisa yang ada yang jelas rugi teman-teman. Itu intinya beternak ini kita memahami ya bagaimana cara beternak yang baik, bagaimana cara beternak yang memang sesuai dengan klasifikasinya, memang sesuai dengan tupoksinya, ya di usia berapa kelinci dikawinkan, bagaimana cara mengatasi penyakit pada kelinci. Mudah-mudahan kalau kita pahami itu semua udah selesai teman-teman, dan jadi teman-teman. Ya tergantung sama kita bagaimana caranya beternak kelinci yang baik teman-teman. Jadi itu ceritanya teman-teman. Kalau cerita untung sudah banyak orang-orang, contoh-contoh orang-orang yang berhasil di luar sana untuk memelihara kelinci teman-teman. Kamu bisa lihat semuanya. Dan banyak juga orang-orang yang hancur dalam dunia kelinci. Kenapa? Tadi gegabah. Ya, cuman nggak mungkin yang berhasil, yang hancur kita rekam, kita ambil jejaknya, nggak mungkin ya. Kenapa? Kita belajar dari pengalaman yang memang pengalaman yang baik teman-teman. Kalau kita belajar dari pengalaman yang buruk nggak mungkin ya. Oke, jadi itu intinya teman-teman, untung dan rugi dalam memelihara kelinci teman-teman. Jadi bisa dikatakan untung kalau kita memang memahaminya. Untung itu berlipat-lipat. Jadi satu induk kelinci itu bisa menghasilkan jutaan rupiah teman-teman. Itu untungnya. Kerugian ya satu induk kelinci itu bisa habis, mati. Kenapa? Karena kita nggak pandai teman-teman itu. Jadi intinya dalam dunia kelinci itu, dalam dunia apapun yang namanya untung dan rugi itu pasti ada. Kalau kita ingin beternak ya, tadi kembali ke tadi beternak teman-teman. Kalau hanya hobi saja ya pasti rugi teman-teman. Kita wajib membeli makanan, ya. Kalau kita memilih untuk hobi dalam memelihara kelinci ini, kita harus memiliki kos yang lebih besar lagi teman-teman ya. Hobi sekaligus berbisnis itu nanti. Jadi begitu kamu hobi, kamu memahaminya, baru kamu beternak baru terus berbisnis teman-teman. Itu yang kita alami sekarang. Dari hobi dipahami, setelah itu kita beternak, setelah itu kita berbisnis dalam dunia kelinci. Itu asik teman-teman. Oke, mungkin itu aja pengalaman kita di kandang kelinci Medan. Ya, terima kasih kepada kalian yang sudah menonton sampai akhir video ini. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih. Salam dari kandang kelinci Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.